Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, rekan-rekan, di sini saya pengen sharing ya. Ada beberapa pertanyaan yang ini cukup sering saya jawab dan dari pertanyaan itulah saya ingin membuat sebuah konten yang bisa memberikan edukasi kepada semua orang. Waktu itu ada yang konsul ya, kemudian kita kasih obat dan setelah minum obat justru malah demam ya. Setelah minum obat justru malah demam. Nah, kemudian beliau bertanya, "Dok, kenapa setelah saya minum obat kok malah jadi timbul demam, timbul meriang dan batuknya semakin ngikil?" Nah, kebetulan memang beliau ini terkonfirmasi COVID-19. Nah, ini sering terjadi di masyarakat, kesalahan-kesalahan yang umum terjadi ya, menyalahkan atau kesannya adalah ketika minum obat kok malah jadi semakin timbul gejala. Nah, sebenarnya seperti apa sih? Baik, di sini akan saya jelaskan gejala penyakit ya, terutama COVID-19 ini itu tidak bisa dipotong di tengah. Artinya apa? Dia punya proses perjalanan penyakit yang memang harus diikuti gejalanya. Ya, ada 3 tahap, 3 fase perjalanan COVID-19 ini. Fase yang pertama adalah fase di 7 hari pertama. Ya, fase di 7 hari pertama ini gejalanya mirip dengan gejala flu pada umumnya. Ya, yakni panas, batuk, pilek, badan-badan pegel-pegel, bahkan disertai mual, kadang ada muntah. Bahkan di beberapa pasien itu mengalami diare. Nah, ini fase 7 hari pertama. Nah, apa hubungannya dengan tadi minum obat kok malah timbul gejala? Nah, saat pasien datang, ini dia merasakan gejala di hari kedua. Ya, begitu minum obat di hari ketiga, kemudian hari keempat baru muncul demam, meriang, dan batuknya mulai ngikil. Nah, apakah ini bisa disalahkan karena minum obat? Tidak, tentu tidak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa proses perjalanan penyakit COVID-19 ini di 7 hari pertama adalah gejalanya mirip dengan gejala flu. Ya. Minum dan tidak minum obat, pasti itu gejalanya akan muncul. Justru dengan obat ini akan mengurangi gejalanya. Ya. Nah, itu tadi gejala di fase pertama, fase 7 hari pertama. Nah, fase berikutnya adalah 7 hari kedua. Ya, atau pekan kedua. Ketika imun kita, kekebalan tubuh kita bisa melawan COVID-19 ini, insya Allah di hari ke-8, hari ke-9, atau hari ke-10, itu gejalanya mulai perlahan rilis atau menghilang. Ya, jadi Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya yang mengalami gejala COVID-19 saat ini tidak perlu panik. Kok saya udah minum obat penurun panas tapi panasnya tetap tinggi, nggak mau turun-turun. Turun paling 38, habis itu naik lagi 39. Ya, coba kita cek di hari berapa. Kalau di hari ke-5, 6, 7 wajar. Ya, karena proses perjalanan penyakitnya memang demikian. Nah, ketika kekebalan tubuh kita bisa melawan COVID-19 ini, insya Allah, ya, fase kedua ini adalah fase penyembuhan. Ya, fase penyembuhan. Ya, oleh karena itu, cukup dengan isolasi mandiri minimal 10 hari atau 14 hari itu sudah cukup sebenarnya, tidak perlu swab ulang ya, karena fasenya sudah fase penyembuhan. Namun ketika tubuh kita gagal melawan virus ini, maka yang terjadi adalah di fase kedua, 7 hari kedua akan mulai timbul gejala-gejala penurunan saturasi oksigen. Ya, apakah gejala-gejalanya? Yang pertama, ya, tubuh itu lemes sekali, ya, bahkan tidak bisa berjalan terkadang. Kebutuhan pribadinya harus dibantu oleh orang lain. Ya, tentunya akan lebih mudah ketika kita punya oximeter. Ya, dicek oximeternya ternyata saturasinya di bawah 95. Nah, ini adalah fase kedua, di mana tubuh gagal melawan virus COVID-19 ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sebaiknya segera mencari pertolongan kepada rumah sakit.
ya ke rumah sakit, fasilitas kesehatan terdekat. Karena Bapak Ibu atau rekan-rekan semua ini butuh terapi oksigen. Nah, seperti itu. Jadi, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengkompensasi, bisa melawan virus ini sehingga pekan kedua kita tidak jatuh kepada fase kritis. Ya, tetapi ketika kita bisa melalui fase kritis ini, maka 7 hari ketiga atau pekan ketiga, nah itu mulai rilis. Ya, mulai rilis, mulai membaik, mulai menurun gejalanya dan mulai sehat. Ya, atau nauzubillahi min dzalik, ya, mungkin tidak tertolong. Nah, seperti itu. Jadi penting sekali kita memahami proses perjalanan COVID-19 ini agar tidak terjadi salah paham. Ya, salah pahamnya tadi kok makin parah gejalanya kok. Memang itu perjalanan proses penyakit yang tidak bisa dipotong di tengah jalan. Seperti halnya penyakit demam berdarah, ya, saya analogikan. Penyakit demam berdarah itu tidak bisa sembuh dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari, nggak bisa. Karena dia ada fase kritis di mana penurunan trombosit itu harus tetap dilalui. Ya, demam berdarah itu ya 7 hari atau 10 hari itu baru sembuh. Seperti itu, ya. Tetap kita ikhtiarkan dengan obat-obatan, tentunya dengan pertolongan Allah. Jangan lupa kita ikhtiar, tapi kita harus tawakal dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Baik, mungkin itu ya satu pertanyaan dari beberapa yang masuk ya terkait dengan proses perjalanan penyakit COVID-19 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.